dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita dengan para panelis yang kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membahas mengenai berita-berita terhangat minggu ini. Dan sudah hadir rekan-rekan kita dari STIT Tarbiyatun Nisa Sentul. Dan di sebelah kiri saya dari Stiami Ciawi. Ya, dan berita yang pertama yang akan kita ulas adalah mengenai hengkangnya, waduh, atau mengundurkan dirinya drummer Noah, yaitu Reza kalau tidak salah. Pak, ya. kalau hengkang berarti dia hengkangnya ya Pak? Hengkang tuh gini nih, gini. Hayang. Hengkang tuh berangkat. Keluar. Ya, keluar seperti itu. Berarti Pak Jarwo kapan hengkang Pak? Sebentar lagi ya, sabar ya. Tuh, lihat, jadi Pak. Anda mengusir saya dari sini gitu? Enggak kan, biasanya kalau Pak Jarwo udah mulai rese kita suruh Pak Jarwo keluar gitu. Kalau hengkang itu Pak Jarwo yang sendiri ya. Kalau dari sini Pak Jarwo nyah. Nyah. Kita akan melihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ilsyah Rian Reza, pria 37 tahun kelahiran Poso, Sulawesi Tengah ini. Sosok yang tak pernah terdengar bersuara, bahkan cenderung tenang dalam setiap penampilannya di atas pentas. Penabuh drum yang mengawali karirnya bersama band Black Forest, hingga akhirnya tergabung dengan Peter Pan di tahun 2001 sebagai drummer additional. Kepiawaian Reza sebagai seorang penabuh drum terbukti saat Peter Pan ditinggalkan oleh Aris sang drummer. Meski hanya sebagai additional, ciri khas permainan Reza seakan menyatu dengan aura Peter Pan kala itu. Hingar-bingar panggung hiburan di tanah air pernah Reza jalani manakala Peter Pan mencapai puncaknya. Periode 2002 hingga 2009 menjadi masa keemasan Peter Pan, meski banyak halangan merintangi band papan atas ini. Kalau saya untuk sekarang saya harus jalani dua-duanya gitu. Nanti suatu saat saya harus memilih yang mana saya harus jalanin gitu. Buat saya sendiri pribadinya berpikir semacam itu. Saya jalani berdua dulu, dua ini dulu. Setelah pada akhirnya nanti saya harus memilih A atau B gitu. Karena buat saya pribadi saya mau hidup yang mencoba untuk hidup lurus gitu. Bukan saya hidup lurus udah benar, mencoba untuk hidup yang benar aja kan. Selama ini mungkin saya yang hidup dengan bingar-bingar dan segala macam gitu kan ya. Iya. Dan malam hari ini di ILK kita akan mencari, walaupun sebenarnya Noah tidak meminta ILK untuk mencari penggantinya Reza, tetapi kami dengan lancang audisinya. Inilah dia peserta audisi yang pertama untuk mengisi sebagai drummer dari Noah. Satu lagi mana? Ya. Ya kenapa? Gak kelihatan Pak. Oh iya, Anda sebagai juri di sini ya. Iya. Anda bagaimana melihat bagaimana kepemimpinan seorang Komeng ini? Apakah cocok dia menggantikan sebagai drummer? Saya sebagai lembaga usaha nasional agar mampu dan kaya Pak. Iya. Saya sebagai Luna Maya. Oh Luna Maya, ini di sini sebagai Luna Maya dia. Ya, saya satu kata sih Pak. Apa? Buat permainan drumnya. Iya. Uhuy.
Uhuy deh pokoknya. Iya, itu baru awal ini ya. Pak Denny, Iya, kenapa Pak Jarwo? rencana keluarnya Reza dari Noah, Iya. untuk para personil Noah jangan khawatir. Ah, betul sekali. Ada pengganti yang tidak kalah hebatnya dari Reza. Yaitu, Jarwo kuat. Anda yakin? Habis Harus dibuktikan dong. saya yang gantiin. Saya Kenapa jadi Jarwo latar belakangnya sangat Iya. kuat sekali sebagai drummer Pak Denny. Dulunya apa Bapak ini? Saya dulu penjaga musola. Oh, Setiap hari saya gebuk beduk. Iya, betul. Saya ingin membuktikan siapa yang terbaik. Boleh, sini. Silakan. Sini. Pak Jarwo, tepuk tangan Pak Jarwo. Luar biasa. Pak Jarwo ini ada kenaikan tingkat ya. Menjadi drummer. Dulunya dia bintang film porno. Main aja Pak. Main. Gantian Pak, mungkin dia ingin menyalurkan, biasa dia digebukin. Oh, bahasanya gitu ya. Drummer itu kan gebuknya duduk. Kenapa Duduk. kursi Anda bawa? Ini punya saya sendiri. Kalau mau main duduk bawa sendiri. Bapak bawa sendiri kursinya. Saya dapat kursi nggak main-main. Saya menang di dapil 1, Pak. Wah, itu sih anggota legislatif. Sono cari sendiri. Itu kayak pinjemnya orang. Minjemin dulu, kasihan Meng dia. Pak, interupsi. Ya. Katanya udah berpengalaman kalau mukul beduk kan gak pakai duduk, Loh, Pak. nggak bisa. Kalau dia nggak pakai tempat duduk, dia nabu drumnya begini muter-muter Pak Jarwo ini. Itu kenapa? Nih, ya. Ya. Meng. Lu dibalikin. Kasihan. Kan bekas bokong dia, Pak, bangku saya. Sini Pak Jarwo. Aja kenapa sih? Ntar jadi sekong loh dia. Sakit. Iya sakit tuh ditancap gitu. Sana. Lah, Aduh, saya nggak fokus. kan rusak drum saya. Bentar. Pak Jarwo, ini megangnya lihat coba, lihat. Ya. Megang drumnya gini. Pak Jarwo. Kayak orang mau makan mie gini ayam, nih. Pak. Nih. Aneh banget sih. Yang benar Pak Jarwo. Masa begini? Iya makanya. Mana? Aduh. Galak banget ya. Siap ya. Pak. Ya. Pak Jarwo minder, Pak. Kenapa? Kulit kendangnya lebih kenceng daripada kulit mukanya Pak Jarwo. Siap. 3. Gini Satu. dulu dong. Tak, Gitu. gitu. Di atas dulu. Tak, ngasih tahu di sini. Ya, ntar Pak Maman kemari. Iya Pak. makanya tak. Man kemana? Pak Maman dipanggil. Tak. Terus si botak ke sini. Iya makanya. Ya kok baru ngomong, Pak, tadi si botak kemari. Kita kan udah dari tadi ya. Ya. Kasih. Pak, Denny. Ya. Ini mohon maaf, ini gara-gara ulah seperti ini, makanya dilarang di DKI Jakarta nih. Apaan? Topeng monyet. Oh, bukan topeng monyet itu dia. Lu lihat irama. Ini nggak so profesional. Apa profesional? Itu untuk orang. Ya profesional. Ini yang dicari audisnya. Pindah apa? Kenapa? Nggak rame, nggak ada dangdutnya, Pak. Nanti ada kendangnya. Ada kendangnya? Ada kendangnya. Oke deh. Coba sekali lagi nih, Pak nih. Lagi. Sekali lagi. Coba, mulai. Sekali lagi. Marah, jangan marah. Deh, Pak, sabar. Deh.
Sabar. Kemana? Mau dibawa kemana, Meng? Hah? Mau dibawa kemana? Udah masukin kandang lagi, Pak. Masa dimasukin kandang lagi? Aduh. Ayo, coba buktikan. Calontong. Calontong nih, ada mah. Hei, Tebolak, drumnya di depan. Hei, drumnya di depan. Kursinya nggak bisa muter. Enggak muter itu. Saya biasa kalau atraksi nggak ada belakang dulu, Pak. Oh gitu, terus muter. Muter. Nah, iya, biasanya itu enggak. drumnya ikut muter juga. Emang kursi bar. Apa? Oh, Nggak. saya mukul depan aja nyampe. Lihat. Iya nyampe, tapi gak usah dipukul. Nah. Wes. Ulang lagi dikit lagi. Enak tuh barusan gitu. Oh. Sebuah lagu yang belum diciptakan. Sebuah lagu yang baru diciptakan, masa yang belum diciptakan gimana? Bagaimana saya akan membawakan lagu apa? Lagu apa yang Anda bisa apa lagunya? Ini audisinya lagunya ditentukan dong. Ini lagu Noah dong, kan ini audisi Separuh buat ini, drama. separuh nafsumu. Apa semua? Jangan terlalu nafsu. Ya. Oh, mainnya nggak boleh beneran ya? Wow, gila. Duduk. Lu mah kayak dirigen. Kayak dirigen itu. Sebentar, mau interupsi. Ya, ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, silakan. Saya ini dari Akademi Republik Elegan Nolak Honor Murah. Oh, singkat apa tuh? Ariel Noah. Oh. Ariel Noahnya mau bicara ya. Iya. Ya. Ariel kenapa matanya? Ariel, matanya kenapa? Kalau Ariel ngomong emang gini. Oh, gitu. Iya. Bahkan kalau bernyanyi pun tetap seperti ini. Jadi dari 3 yang Ini kayak giting lu. Tapi memang seperti ini. Ini menentukan bagaimana cara bernyanyinya. Oh. Jadi kalau bernyanyi seperti ini bisa mirip janganlah aku. Ya benar persis. Ya kan? Kalau Melek Terus dulu. suara hati ini memanggil namamu. Ariel agak bongsor ya sekarang ya? Iya. Iya. Karena kebetulan sekarang nggak diet lagi. Bisa nggak? Suara lain bisa nggak? Udah bisa enak. Kalau melek gimana Ariel? Ini kalau menang seperti ini. Kalau melek? Enak tuh, enak agak. Janganlah aku suara hati ini memanggil namamu. Kalau melek? Karena separuh aku Merem lagi. Merem lagi. Woi. Jadi mata itu berpengaruh. Nah, ini yang menang. Ngajarnya itu dapat banget deh. Pak, interupsi. Yang menang siapa nih? Belum ini makanya ditentukan sekarang. Pak, itu tadi kalau merem begitu, kalau melek gitu ya? Kalau merem melek gimana? Kalau merem-merem tanya aja, Saya oke. Kamu siapa sih memang? Saya juri juga. Juri ya? Kebetulan saya Asosiasi Perempuan Impian Laki-Laki Lucu dan Baik Hati. Disingkat apa tuh? Sofia Lecuba. Woi. Sophia, Ya. sop buah. Suka gitu Pak, deh. ya. Mohon maaf, Sofia Pak. jadi Ya. sebel Kenapa? deh. Sebentar, kenapa? Sofia Lecuba Kenapa ini? kesel deh. Ini jurinya Sophia Lajuba, Luna Maya, Ariel. Juaranya? Juaranya belum Ini ditentukan sih kita mau sekarang. contohin. Ini. Kalau menurut Sofia Lah saya sendiri. pengen kepastian nih kalau saya juara ya
silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya iya nanti. Nanti mereka. di komentar Tapi jangan dulu. bikin kita penasaran dong. Sekarang makanya saya tanya, sekarang dari Sophie deh, Sophie. Ya. Sok, menurut Menurut- Sophie gimana? Menurut Sofi sih aku nggak suka terlalu. Sofia, Ya. kamu ngomong apa sih? Kok Sofian gimana sih? Sopi kok Sofian? Sofia, kamu ngomong apa? Yang jelas kalau ngomong. Haruskah ku ulangi lagi Oh. rasa cintaku padamu? Nggak masuk nadanya ya? Oke, nggak ada Bukan masalah. cuma nadanya, wajahnya juga nggak Oh masuk. ya, masuk kok. Tenang aja. Haruskah ku ulangi lagi rasa cintaku padamu? Yakinkan rinduku. Haruskah tiada cinta untukmu? Pastikan cintamu hanya untukku. Aku pedang kehilangan. Semuanya haruskah kata cinta untukmu? Asik. Bapak cintaku. Bu, ada tamu mau diterapis. Libur Pak. Libur. Libur. Tadi nungguin itu. Itu masuknya di situ Pak. Mas Indra Lesmana aja nungguin. Iya maaf Iya, iya. Sofi hilang. Nggak tahan. Sofi hilang. Goblok. Maaf Sofi hilang ya. Saya pikir Sofi nggak hilang. keluar lagi pantulan. Nongol juga. Sofi Jadi hilang. gimana nih? Yang cocok mana di antara ketiganya ini? Sofi ngerasa nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Kecuali Ariel cocok banget sama Sofi. Ya. Kita chemistry itu udah dapet banget, ya kan? Bu, kan nyari drummer, bukan nyari Ariel. Ya nggak tahu yang ada di pikiran saya Ariel terus aja. Aduh Pak, Ya? Pak maaf saya boleh nggak pergi dari tempat ini? Saya nggak tahan aja lihat mereka berdua di sini Pak. Tapi menurut saya ini keputusan yang tepat ya buat teman-teman Noah buat cari drummer yang baru. Soalnya kalau misalkan emang ada orang yang mau pergi ya jangan disesalin ya. Karena perjuangan yang paling melelahkan adalah memperjuangkan orang yang udah nggak mau diperjuangkan Pak. Iya. Iya. Ariel sendiri gimana Ariel? Emang ini masa penjajahan bawa-bawa perjuangan segala loh. Iya. Saya kesel sama dia Pak. Sofia dan Luna, Ya. Sofia Luna jangan ribut. Sofia sama Saya Luna sebenarnya nggak kesal suka. sama kalian berdua. Kenapa gitu Karena kalian Ariel? melakukan sesuatu di belakangku. Apa yang kau lakukan di belakangku? Oh, mengapa tak kau tunjukkan? Ariel sepatunya gede banget Pak. Sepatunya Ariel gede banget. Pak, sepatunya aja gede. Gimana? Gimana kakinya? Ariel, Kakinya maaf maksudnya. ya Lin, nanya nih. Kenapa? Nih sepatu katak ya? Ini memang sepatunya begini. Yang marinir, Pak. Ini mah. Sepatu Jadi katak. menurut Anda ada yang cocok nggak nih? Kalau Nggak ada ya? Gue sih kayak gimana ya? Kayaknya Ariel nggak pernah gitu. Gimana ya? Kayak gila ya kenapa? Pak ya. Lontong, kenapa? Pak, kalau Ya. menurut saya ini sebenarnya hanya akal-akalan, Pak. Akal-akalan siapa? Mencari drummer keluarnya akal-akalan. Ini hanya pengen meniru Kus Bersaudara. Lokus Saya bersaudara. pikir ini Noah pengen masuk Muri ini. Loh, Muri waktu dulu. Loh, makanya dulu Kus Bersaudara Nomo pakai drummer, Iya. cabut keluar, masuk Muri. Iya masuk Muri. Nah, ini Noah masih pengen masuk Muri nih. Muri yang mana nih? Muri yang Museum mana? Rekor. Ya Allah Pak, kemana-mana nih Itu jadinya. beda zaman. Ih, Sofi jadi Betawi deh tuh jadinya. Sofi, Saking kesel. jaga ya Sofi ya. Oh, maaf ya Iya. Lun. Ini Pak bukan Denny. memang mencari, ini kenapa jadi masalah Jaya Suprana ini? Kayaknya kita udah sepakat menemukan juaranya karena tadi kita udah dengar dari suaranya karena suara dengarkan aku. Kayaknya Jadi suaranya juaranya dari sebelah kita- sana Pak. Kayaknya saya yang harus Suara- dipilih Pak Denny. Saya soalnya kontribusi saya juga besar kepada Noah. Pak, Lagu separuh. sekarang udah banyak nggak pakai busi, langsung injection. Nih saya langsung Ini bukan mobil. panggil aja peserta terakhirnya dulu deh. Tak, silakan mainkan dulu di sini. Bermain, ya.
Ini peserta terakhir nih. Kira-kira cocok nggak nih dengan peserta terakhir? Ya. Pak Denny interupsi. Ya, kenapa? Sofi juga mau sama dia. Pak, boleh tolong gak usah ditabuh drumnya, dia aja yang menangnya Pak. Coba denger dari tepuk tangan Mbak yang ada di sini. Tidak boleh, kita harus melihat dulu penampilannya. Sofi. Ganta. Gimana? Kali aja aus, capek Pak main drum. Aus, lu gesek-gesek mulu, aus pasti. Pak, interupsi. Ntar kalau nyamperin drummer yang keyboardis marah loh ya. Orang lagi kerja lo bikin ngedrop. Ih dia mah bikin ngedrop. Pak kenapa dia dites yang di belakang nggak dites loh Pak? Duduk. Kenapa sih? Hargain bagus netral. Ya. Jadi gimana, setuju gak yang barusan? Setuju? Setuju. Karena Saya sudah ambil dua Pak, ambil dua diketemukan Pak. pemain drumnya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dengarlah ratu, dengarlah ratu. Kali ini kita sekarang akan membicarakan mengenai rekening gendut. Nah, ini sudah panelis di sini, kita akan bagi Pak, dua. Bapak ngomong rekening gendut, masa Bapak ini yang marah? Kenapa? Lu protes dong gitu. Emang saya gendut Pak? Enggak. Bohai kamu. Makasih Pak. Ya. Mengenai rekening gendut ini kita akan bagi dua kubu panelisnya. Yang pertama ada kubu KMP, yaitu Komisi Mahkamah Pelawak. Dan satu lagi kubu KIH, Koalisi Indonesia Humor. Nah, KMP terdiri Komeng, Oki, dan Gilang. Sementara KIH terdiri dari Jarwo, Fitrop, dan Cak Wan. Saya walk out aja Pak. Hah? Masa satu tim sama Pak Jarwo Pak? Jarwo sana depan. Masa Pak Jarwo? Ini Pak Jarwo, nggak apa-apa dong. Di Saya sini walk out aja deh Pak. Kenapa emang? Enggak lah Udah saya. kalau gitu saya yang keluar. Nah, begitu dari tadi ya. Ya, benar, Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya dari sini tuh. Syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Udah Bang Komeng. Udah, Meng, udah. Saya girang banget soalnya. Ini sebenarnya dari tadi girang keinginan kita banget tuh sebenarnya pengen ngusir Pak Jarwo, tetapi enggak. Ini akhirnya Pak Jarwo ada kesadaran. Silakan Pak. Udah. Jangan marah aja ngelihatnya. Jangan Pak Jarwo, jangan dituruti emosi, jangan. Makasih Cak. Santai, dipikir baik-baik. Nah, sekarang saatnya keluar. Sama aja diusir. Aduh. Nggak ada yang nahan Mbak Im nih. Ada yang mau nahan nih. Siapa? Emang Polisi. nama Bapak Baim? Polisi mau yang nahan. Siapa? Gak ada yang nahan. Polisi ada yang mau nahan dia. Serem Pak, jangan dong Pak, masa ditahan polisi. Nggak nama Bapak emang Baim kok, ngomongnya Baim. Polisi gimana nggak marah sama dia, Boki. Lagi operasi lilin ditiup. Bukan itu. Operasi zebra? Zebranya saya kawinin. Tuh kan benar nggak? Ya Anda itu. Kok Anda? Masa operasi lilin saya tiup? Ya kali aja Bapak inget babi ngepet. Jangan Ya marah. Allah, tolongin Mbak Im. Tahu dari Duduk, mana? sabar. Bapak namanya siapa? Ya. Kok Baim-Baim aja? Nah ini. Mana? Baim. Nggak baca apa? Oh iya ada namanya sekarang Baim. Oh iya. Baim. Sekarang Dulu lagi namain. Baim. Coba ya. Ya? Bapak namain kan itu takut ketukar ya? Iya. Tukar sama siapa? Tahu kali sama ember bangunan. Ya, kita bahas rekening gendut. Bagaimana menurut Komeng mengenai rekening gendut ini? Sebenarnya KPK tidak mempermasalahkan rekening gendut. Iya. KPK itu Komeng punya keputusan, Pak. Iya betul. KPK, iya. Jadi saya sudah rapat di sana. Mm-mm. Saya rapat di lantai 3, Pak. Jadi KPK lantai 6 nggak ketemu. Akhirnya saya naik, Pak. naik ke Akhirnya A3. ketemu. Iya. Jadi menyatakan bahwa rekening gendut tidak masalah, yang jadi masalah rekening buncit. Nah, Karena itu bisa merembet ke rekening mampang, Pak.
Oh. Nanti Ragunan terus ke Bogor dapat. Bener, tersesat jadinya ya. Iya. Nggak tahu nih tujuannya mau kemana. Nyampainya Begitu. di Bopuncur, Pak. Bopuncur, Bogor, Puncak, Cianjur. Bopuncur. Iya. Iya benar. Iya. Kondektor antar kota, repot banget. Pantura biasa mainin truk. Masih mendingan saya bawa angkot. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang namanya rekening buncit itu. Nggak masalah, gendut Pak. Oh, gendut. Yang masalah, buncit yang jadi masalah. Ya kan? Ini menjadi permasalahannya kan. Siapa? Ya itu tadi rekeningnya itu. Tetapi kan yang jadi permasalahan kan ada beberapa transaksi yang dipertanyakan sebenarnya kan. Ya betul sekali. Memang PPATK waktu itu memeriksa beberapa rekening. Iya. Tapi akhirnya orang itu tidak menjadi terdakwa dan dipulangkan kembali. Iya. Karena yang dibawa waktu itu rekening listrik, Pak. Rekening listrik nggak usah dibawa ke KPK kali. Ya mungkin KPK salah mengambilnya waktu itu. Iya. Iya. Maksudnya gini, kalau ada rekening gendut itu sebenarnya mungkin saja dia punya usaha yang juga punya Bisa. usaha di luar seperti kayak begitu. Apa emang dulunya kaya, Pak? Iya, dulunya memang udah kaya. Iya. Dia jadi pejabat. Nah, Mungkin dari usahanya itu dia dibiarkan tetapi tetap bertambah akhirnya kan. nah itu yang orang mencurigai bisa juga seperti itu. Iya. Seperti Pak Jarwo kan kaya, Pak. Dia kaya. Kaya apa? Kayak Anoa. Lihat perhatiin. Kalau menurut Pak Jarwo sendiri gimana? Perkenalkan dulu Pak Iya, Denny. silakan Pak Jarwo. Saya, awas Pak Denny kamera. Oh, kamera. Iya, ini nih. Iya. Iya. Saya dari Badan Imajinasi Indah tapi muka kusut. Disingkat Baim Imut. Imut amat, disingkat Baim Kisut kali. Baim Imut Kisut. Ya udah lanjut Im. Lu perempuan dongnya dipanggilin Mbak Im. Mbak Im bukan Mbak. Bukan bukan Mbak. Bukan Mbak. Mbak. Pak Cin. Nah, Mbak Baim. 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 Jelas. Jelas. Kalau imnya diganti bi, Pak Denny bilangin dong. Neng, jangan gitu dong. Nanti dia siapa ya? Udah, langsung Pak. duduk deh Pak Jarwo. Silakan Bu Oki. Nah, saya yang ngomong kok giliran Iya, pasti iya. oke yang suruh berdiri. Siapa yang berdiri dia ngomong dong. Belum tentu. Kok belum tentu? Teman saya diri itu tidur. Emang diriin apa? Ayo silakan Pak Jarwo. Jangan ketawa. Menurut Pak Bener Jarwo ya, gimana? bener ya. Pak Jarwo, bener ya, jangan ketawa ya. Iya. Oke. Maksudnya yang tadi jangan ketawa. Oh, Yang ini. Kalau saya lucu ya ketawa dong. Iya, betul. yang Silakan. lucu ya. Jadi gimana menurut Pak Jarwo mengenai rekening gendut ini? Rekening gendut itu boleh diketahui bahwa yang punya rekening gendut pernah ada adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Reagan rekening gendut. Ya. Sebuah awal yang bagus banget. Baik banget ini. Bagus ini. Ada Moga-moga nih. kesananya lancar. Lawakannya baru terus ya Pak? Iya, hebat. Sekarang sih Pak Jarwo. Oke. Soalnya Pak Jarwo mau belajar ya. Belajar Belajar apa? apa? Dari Anoa maksudnya. Lanjut Pak, silakan. Rekening gendut. Banyak pejabat kita ditenggarai. Di mana itu Tenggarai? Tenggarai, Bapak ditenggarai. Bapak jangan terlalu banyak bahasa-bahasa Selatan sama yang timur. jarang dipakai sehingga masyarakat jadi tidak tahu. Iya. Apa tadi baru dipuji, Biasa akhirnya aja. kita kesel lagi. Iya. Enggak, maksudnya tuh antara selatan sama timur Tenggarai. Bukan kalau jarang dipakai terus dipakai, biasanya lapuk. Heeh, Ya, lapuk. kalau jarang dipakai. Aduh Pak Denny, Pak Baim bingung. Makanya lanjutkan. Jadi Saya banyak mencoba. rekening yang diduga misalnya. Diduga, Nah, ditenggerai. nggak usah pakai tenggarai. Iya, diduga lah. Iya, Banyak pejabat kita mempunyai rekening gendut. iya. Kalau memang itu memang ada, ya, dan ataupun belum tidak ada, kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah. Iya. Bisa dibuktiin di pengadilan misalnya. Praduga tak bersalah tuh dalam bahasa kehakimannya apa? Bahasa hukumnya tuh contempt of court. Contempt of court. Iya. Presumption of innocence. Udah nggak usah dibenerin nanti. Biarin aja. Nanti diomelin orang, Pak.
nggak apa-apa, kita makan acaranya juga so tahu. Enggak lagi yang diomelin bukan kita, Oh. Pak Jarwo doang, biarin aja. Iya. Emang Jadi saya sendiri yang diomelin dong. Iya dong. Aduh. The prevention of first person. Iya, presumption of innocence. Iya. Yes. Nah, bisa. misalnya kita bisa pakai hukum yang namanya pembuktian terbalik. Ah, ini benar. Lah hakimnya duduk di mana? Maksudnya penerapan hukumnya. Selama ini banyak juga kan para hadirin yang terhormat. Iya. Bukan, Meng. Dalam artian para pejabat yang melakukan korupsi ataupun yang mendapatkan suap dan tidak terbukti. Nah, lebih bagisnya itu di apa? Lebih habisnya Jarwo. Jarwo. Oh, nggak ada. Jarwo. Kuat. Ya. Nggak enak banget. Cuman dikit kuat gitu doang. Silakan. perpisahan mungkin jarang dilalui oleh orang-orang yang sedang naik konta. Mas, dia mau ngomong apa nggak ngerti gue. Ya, silakan. Dadakan Pak Denny. Oh, dadakan? Ah, udah nggak ada Jarwo kuatnya. Bodoh Perpisahan dah. tadi, Pak. Mau nyambung mau enggak. Bebas, Yang penting tayangannya buat malam tahun baru kan? Iya, buat tayangan. Perpisahan. Sebenarnya ini quote tadi buat temanya si drummernya Ariel. Oh, tadinya. Ya udah, nggak apa-apa, perpisahan yang deh, itu Din. aja. Untuk Jarwo quote untuk drummernya Ariel, silakan. Perpisahan, makanya Coba. ini adanya. Dia tuh adanya itu. Perpisahan Janganlah cepat berlalu. Semuanya kita bernyanyi. Perpisahan ini bahaya. Tak Ya udah. Cangkeng nyereri aduh. Aing mah. Lieur. Bodor hente cangkeng nyeri. Yang artinya apa? Yang artinya? Ya, artinya lucu kagak, pinggang gua sakit. Lanjut, Pak. Jadi itu artinya? Bukan kan saya barusan. Yang gini-gini. Iya. Kirain nyindir saya nggak lucu. Enggak. Bapak mau Lucu kok, lucu kok, Pak, lucu. Silakan. Perpisahan mungkin jarak kita berjauhan. Iya. Namun persahabatan mampu mendekatkannya. Teruslah berkreativitas. Apa? Teruslah berkreativitas. Bahasamu itu loh, Pak. Aduh, udah mulai kena si Vicky ya. Ini gara-gara si Vicky nih, Vicky Sinasi. Tayang belum, Pak, tayang belum. Aduh, Calon Tong gimana menurut Calon Tong? Rekening gendut ini. Saya memperkenalkan diri dulu, saya Ya, Calon silakan. Tong, salam lemper. Saya dari Nasionalis Nyasar Cinta Indonesia. Oh, disingkat apa tuh? Nasar Cin. Oh, Nasar Cin, ya. Ini ini sebenarnya terlepas dari apa yang disampaikannya. Tapi karena koalisinya saya, Fitrop dan Pak Jarwo ini Ya. satu, artinya saya harus mendukung dengan alasan apapun walaupun ini sangat berat. Karena Betul. argumen Pak Jarwo tadi memang ngawur lah. Iya. Tapi sebelum bicara, tapi akan saya bantu Pak Jarwo. Sebelum bicara kita ngomong rekening gendut. Rekening gendut. Rekening gendut ini sebenarnya tinjauannya harus lebih dari sisi kesehatan. Kenapa? Kesehatan tuh maksudnya di mana ini? Nah, Karena gendutnya. ada dua ini Pak. Rekening gendut Re? itu ada karena permanen dan ada yang sementara. Permanen dan temporer berarti. Yang sementara itu bisa karena kejedot, mungkin dipukul orang, atau yang permanen itu hidrosepalus. Jadi kalau kening gendut itu, Iya. kening membesar, Iya. itu bisa karena jedot. Pak, kan ini rekening, Pak, bukan jidat, Pak. Iya makanya ini rekeningnya rekening. Rekening. Rekening gendut. Ya kan keningnya gendut nih. Masalahnya ini rekening bukan batok, bukan batok. Batuk itu Pak. Batok, ya. Oh maksudnya bukan itu. Bukan rekening.
Alah, maksudnya ini tabungan. Iya, tabungan. Alah, bilang tabungan apa susahnya sih, Pak? Ya kenapa? Maksudnya gitu. Ada beberapa pejabat yang tidak sesuai misalnya penghasilannya ketika dia menjabat, ketika dia sudah tidak menjabat, ternyata pas dilihat rekeningnya melebihi dari jumlah-jumlah gajinya dia misalnya. Nah, Bapak ikut koalisi kita deh. Enggak, saya menerangkan aja. Oh. Udah. Jadi menurut saya memang benar. Kenapa dibutuhkannya transparansi itu di sini? Ketika seorang mau menjabat posisi tertentu, kenapa ada aturan sekarang kita menerapkan yang namanya melaporkan kekayaan? Iya. Itu untuk mempermudah kita untuk mengawasi kinerja pejabat tersebut. Betul. Itu Jadi kan penghasilan artinya sesuatu yang masuk ke rekeningnya, ukuran tergampang adalah rekening lah ya. Ketika dia menjabat sampai batas waktu tertentu, itu masuk akal nggak yang masuk? Iya betul. Karena terus terang saya punya tetangga, jabatannya nggak tinggi, cuma waktu itu cuma gubernur kok. Lo gubernur sih tinggi dong. Orangnya segini kok Pak. Bukan tinggi badan, jangan disamain dengan kamu. Ya dia memang nggak mau saya samain. Iya, makanya karena kamu kan lebih tinggi. Tapi dia menjabat gubernur baru 3 hari. Iya, ternyata hari keempatnya rekeningnya nambah. Rekeningnya nambah. 400.000 atau berapa gitu. Lah itu kan dari bunga kali, bisa dari bunga kalau gitu. Makanya kalau seperti ini kan belum wajar. bisa kita curigai. Betul, wajar. Tapi itu baru 3 hari pertama. Setelah 3 bulan Pak. Iya. Nambahnya besar. Enggak juga, cuma ada perbedaan yang signifikan. Dibandingkan dengan sebelum dia menjabat, itu ada perbedaan. Triwulan pertama, sebelum dia menjabat jadi gubernur, itu penghasilannya nggak bertambah sesuai gaji gubernur. Begitu dia menjabat 3 bulan, itu bertambahnya masing-masing bulan tuh kurang lebih seperti gaji gubernur. Ya iya kan dia udah menjabat gubernur. Aduh aneh sekali. Makanya proses untuk menjadi pejabat publik itu ada yang namanya fit and property. Jadi propertes Pak. Fit and property, kita harus lihat dulu propertinya dia di mana saja, nanti tambahnya atau enggak. Fit itu dia harus memang betul-betul sehat seperti itu karena dia akan menjabat selama 5 tahun, makanya disebut fit and property. Seperti itu, ngerti enggak? Ya. Saya aja yang ngomong nggak ngerti. Tapi Pak, kita akan balik setelah yang satu ini. Ya udah. Lagi dia udah mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan lagi mengenai rekening gendut. Tadi Pak Jarwo sudah mengatakan bahwa ada pembuktian terbalik. Anda setuju nggak dengan seperti itu? Saya karena satu koalisi saya setuju dengan Komeng Pak. Iya. Loh, saya Pak Jarwo. Kan Anda itu satu koalisi dengan saya kok dengan Komeng yang berseberangan. Pak, biarin aja urusan dia. Walaupun beda koalisi tidak seharusnya kita berantem Pak. Iya betul. Kita cari solusi terbaik untuk rakyat. Bangsa, itu yang penting. Betul, iya. Kan mereka dari pelawak, kita dari humor kan sebenarnya visinya sama. Sama, betul. Membuat rakyat terhibur. Kenapa kita harus berantem? Tapi idealnya satu koalisi ya kita jangan berseberangan dong. Iya dong Cak, kan biar gimana kan aku sama Calontong sama Pak Jarwo kan. Ya udah kita berdua ikut sama Bang Komeng. Oh, Pak, gimana? Kalian ini bukan politikus. Kalau politikus itu yang kalian memang harus idealis, ideal. Idealnya? Kalau mereka tuh I-nya udah nggak ada, yang penting deal. Deal. Ya. Ya. Makanya ini, tapi walaupun saya setuju dengan Bang Komeng, setuju dalam secara normatif saya setuju. Tapi saya bantu Pak Jarwo nih. Karena tadi quote-nya kan nggak karu-karuan tadi. Iya. Ini saya bantu quote-nya Pak ya. Rekening gendut ini. Rekening gendut. Ya terserah. Jadi kan kalau dibantuin juga sewot sih. Jadi menurut saya rekening gendut ini indikasi tidak pedulian sebenarnya ya. Iya. Pejabat kepada amanah yang diberikan oleh rakyat. Ini indikasi. Indikasinya indikasi, ya. Belum tentu betul maksudnya. Walaupun itu belum tentu benar. Ya. Tapi kalau itu bisa dibuktikan dan ternyata benar itu adalah indikasi. Makanya kita ingat sebuah kalimat. Tidak menjaga mulut membuat perut gendut. Tapi kalau pejabat rekeningnya pada gendut membuat hidup rakyat semerawut. Ini kuncinya menurut saya. Jadi pejabat kuncinya sekarang adalah sederhana. Apa? Hidup sederhana. Hidup sederhana. Sederhana.
makan cukup 3 kali sehari. Ya, biasa dong. Maksudnya sederhana tuh bukan masalah dimakannya. Kalau dari makan saja tidak bisa sederhana Pak, apalagi yang lain. Makan ini penting Pak. Makan itu menunjukkan budaya. Budaya itu menunjukkan perilaku atau karakter. Jangan salah. Jangan gara-gara makan kita nggak punya budaya. Loh gimana sih? Tapi kalau makan doang nggak minum kan seret. Iya berarti makan minum dong. Makan dan minum kan satu paket. Nggak bisa, tergantung Bapak tadi milih nggak itu. Kalau paket A tadi ada minumnya Ya. tuh, kalau Bapak pilih. Mungkin saya sudah bawa minum sendiri tadi. Oh iya. Kan nggak boleh ke restoran Pak makan dan minuman. Kan saya minumnya bisa di luar, Meng. Ya udah di parkiran ya. Iya. Temu Pak Jarwo dong di sono. Emang dia ngapain di parkiran? Biasa parkiran tipis. Jadi itu, Pak. Iya. Pantes saya kalau deket Pak Jarwo pesing. Iya. Jadi pada Jakarta prinsipnya Utara dong. adalah kita harus melihat, maksudnya adalah contoh bahwa pejabat itu harus menjadi contoh. Harus itu. Dengan cara sederhana, masyarakatnya juga akan juga Secara ikuti. sederhana, Pak pejabat juga public figure. Iya. Dia menjadi panutan juga, makanya harus sebaik-baiknya memberi contoh. Iya, saya dan setuju itu. Interupsi Pak, Ya. dan yang paling penting, tuntaskan rekening gendut, berhenti mengayomi korupsi. Itu yang paling penting. Jangan Iya. cuma kita bicarakan saja. Betul. Ya. Bagusan ini nih quote-nya. Dan baru-baru ini juga ada yang namanya remisi untuk para koruptor. Sebenarnya itu juga sudah mulai agak agak-agak di banyak di inilah ya yang kontra dengan masalah tersebut. Sebaiknya narkoba dan korupsi itu sebaiknya tidak diberikan yang namanya potongan hukuman ya, remisi. Pak Dede, Ya. saya menemukan quotes tentang rekening Enggak, gendut. Ya. udah Pak. Terlambat. Udah nggak mau. Saya tidak terima lagi Pak. Udah nggak selesai. Duduk aja Pak Jarwo udah nggak ada. Kuat terlambat. Saya mau tanya sekarang ke Fitrop mengenai resolusi. Resolusi. Anda Nah, tahu? beda tema lagi ya Pak ya? Beda. Sekarang ini kan kita akan menghadapi yang namanya tahun baru ini. Mungkin Kalau temanya beda tapi quotes-nya tentang yang tadi yang drummer Ariel Noah tadi boleh dong? wah, udah. Sekarang mengenai resolusi. Pasti kamu punya resolusi. Fitrop. Apa? Ngomongin kamera. Meng, ini bukan resolusi megapiksel gitu, bukan. Bukan ini resolusi apa yang diharapkan atau apa yang mau dituju di tahun 2015 ini. Sebenarnya Iya. gini Pak, kalau misalkan dibilang harus bikin resolusi tahun 2015 ya Pak ya, paling saya akan apa tuh kalau ngelihat ke yang masa lalu Flashback. Flashback sama Mas apa yang Nunus tuh, Mas Nunus. Kalau Oh, flashback. dengar Pak Jarwo, masa lalu flashback dia Flash Gordon Pak. paling Ngomong flash gitu siapa? Tadi. Orang saya diem doang kok. Tadi nggak ngomong. Enggak. Ya udah duduk deh. Resolusi. Bilangin dong. sabar Meng, Pak Jarwo. Jangan gangguin Mbak Im, kasihan. Jadi Gua harusnya lihatnya di Twitter tadi yang terakhir tuh. Ada gambarnya Pak Jarwo gitu. Ya Allah, moga-moga saya tuanya nggak kayak Pak Jarwo ya. Paimnya. Iya, ada itu. Silakan Iya, Pak. resolusinya. kalau misalkan gini, pasti hal yang paling ditakutin kalau misalkan menjelang tahun baru adalah orang-orang nulis status semuanya New Year New Me. Makanya sebelum bikin resolusi tahun baru pastiin dulu Pak, flashback dulu. Karena rata-rata resolusi orang di tahun 2015 adalah ngerjain apa yang belum selesai dikerjain di tahun 2014. Pada saat ngerjain resolusi tahun 2013 yang dibuat tahun 2012 dan direncanakan tahun 2011. Jadi banyak banget. ya Jadi yang belum iya selesai. itu jadi maksudnya tahapannya panjang. Padahal sebenarnya maksudnya banyak gitu resolusi-resolusi yang tanpa disadari sudah tercapai. Kayak kalau mungkin tahun 2014 Pak, saya boleh minta warming pie sudah lama? Mungkin kalau dulu tahun 2014 setiap kali saya pulang naik beca, saya kan dulu saya sendirian ya Pak ya. Setiap pulang saya refleks tiba-tiba meluk abang becanya karena saya mungkin lupa Pak. Betul. Gimana nyamannya diantar pulang sama pacar. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan bayar tol Ya, saya abang beca juga, Pip. ya kan refleks Pak saking Iya, udah betul, terlalu betul. lama sendiri kan waktu Iya, dulu benar. ya Pak ya. Kalau misalkan pulang lewat jalan tol mau ngasih kembalian sengaja dilama-lamain karena tangan saya udah lupa Pak. Gimana rasanya Digenggam. nyamannya digenggam pacar Pak. Iya. Tapi ya alhamdulillah. Maaf, ini yang teriaknya paling kenceng kayaknya mah udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Yang teriaknya paling kencang. Itu udah bukan jomblo lagi, zombie kalau dia mah udah nggak ada perasaannya saking jomblo kelamaan. Ya gitu Pak. Jadi ya alhamdulillah sih maksudnya di tahun 2014 kemarin resolusinya nggak muluk-muluk Pak.
Alhamdulillah resolusi saya tercapai. Menikah ya? Bangun tidur, saya bukan cuma nguap Pak, saya bisa nguap terus bilang, Mas. Jadi gitu Pak, jadi kalau menurut saya sih nggak usah nungguin. Tapi Masnya waktu kamu bangun tidur nguap terus manggil Mas, bangun apa tidur lagi tuh gara-gara Udah, kamu? dia manggil. Kita tanya kan ya takutnya Iya kan, apa? dia udah sekarang 2014 itu kan udah keinginannya tercapai. Oh, Sebelahnya iya. begitu bangun tidur, Mas nggak narik Mas. Kan dia nikah sama tukang becaknya. Iya. Iya kan? Pak Denny. Kalau Pak Jarwo bangun tidur langsung jalan. Lo kok jalan? Orang yang bangunin yang punya toko. Ya berarti tidurnya di emper dong. Emang saya gembel. Keren Pak, suka jadi judul film Gambler. Gambler, 2005 penjudi itu. Jadi kalau buat Gembel. Gembel? Pedus? Bingung. Baim jadi bingung ya. Duduk aja dulu, Baim. Iya Pak, duduk jadi dulu. kalau dari saya pribadi. 2015 mau apa? Nggak, jadi kalau dari saya pribadi Pak, saya udah nggak bikin lagi resolusi-resolusi Pak. Karena buat saya nggak usah nunggu tahun baru untuk bikin resolusi baru. Karena Iya. setiap hari adalah kesempatan baru untuk merubah diri kita jadi orang baru yang lebih baik. Gitu. Iya. Itu resolusinya dari seorang Fitrop. Kalau Gilang gimana? Punya resolusi di 2015 ini? Mau nikah? Sebentar. Tadi Iya. panggil saya siapa? Gilang. Iya. Saya bukan Gilang. Saya mau memperkenalkan diri dulu kalau saya silakan. ini adalah. Gerubah-rubah aja nih anaknya. Enggak, tapi memang saya mau memperkenalkan diri kalau saya ini adalah mayoritas, rivalitas, obesitas, tertindas, duile. Disingkat apa tuh? Kalau disingkat Mario Teduh. Oh, ya udah. Silakan. Sahabat-sahabatku yang kubar. Iya. Kalau berbicara mengenai resolusi, itu berarti kita memiliki willing. Atau kita memiliki visi, di mana visi ini haruslah jelas. Jangan sampai ketika kita memiliki resolusi, jadi ngaco seperti wanita yang ada di sini. Nah, Kenapa kita harus membicarakan mengenai resolusi? resolusi? Iya. Resolusi ini ada 7. Resolusi itu yang kedua. Loh. Yang pertama adalah do solusi. Yang kedua resolusi. Oh. Yang ketiga mi solusi. Solusi. Sampai fasolasi lagi. Yo. Sampai ya. ketemu di aspal, asli tapi palsu. Asal, aspal. Udah diundang jadi bintang tamu, salah lagi. Udah teriak kenceng. Ada cerita. Udah gitu tadi sebelum syuting Iya. di ruang make up, Pak Jarwo nyapa Gilang. Gitu kan, karena Gilang nyapa Pak Jarwo, iya, apa kabar? Gimana kuisnya? Kuis? Kan dia bawain acara asal, Pak. Ya, hampir salah. Kuis, emang tuh acara kuis dangdut. Nah, Apaan tuh? Beda. Sebentar, kalau ngomongin ada sesuatu yang bikin Lu emosi. tetap aja jadi Mario Teguh. Salah. Oh. Saya bukan Mario Teguh. Wah, ketebak ini sekarang siapa? Dewi Siapa? Persik ya? Oh, bukan. coba terus coba. Serak-seraknya. Emak aja lo. Aku tahu. Siapa? Toro Margen kan. Bukan Toro Mari. Nih, Coba. Coba Kalau gimana? memang kita membicarakan masalah resolusi. Afgan. Ini bukan Afgan. Kalau Afgan beda lagi. Coba lagi. Kalau Afgan seperti ini. Terima kasih cinta untuk segalanya. Gitu. B3AD. Mendung. udah ini saya mau ngomong nih. Saya mau ngomong. Iya. Nggak jadi ngomong. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah resolusi. Tangan lu kenapa ke situ? Maaf. Saya biasa suka menempel seperti itu. Karena mungkin resolusi saya 2015 adalah... Betis, kaya lah. Enggak, kalau memang Fitri membicarakan bahwa resolusinya dia akhirnya ingin melangkah lebih baik lagi bersama dengan suaminya. Mungkin di 2015 saya ingin melangkahkan diri untuk menjadi calon suami yang baik bagi calon istriku nanti. Iya, amin. Kita doakan ya. Ya betul sekali ya. Tapi memang saya memiliki resolusi juga karena saya mau beralih jadi bisnismen ini. Jadi apa? Saya pengen membangun sebuah pemukiman di mana pemukiman ini belum pernah ada dari yang lain. Selama ini kan pemukiman itu kan bangunannya
vertikal. Iya. Ke atas. Nah, saya ingin membentuk piramida. Piramida seperti ini? Bangunannya piramida. Oh, Cici udah duluan. Hah? Cici Piramida, Pak. Oh, itu Cici piramida beda. Jadi, tapi bedanya adalah bahwa piramida yang akan saya bangun itu bagian lancipnya itu di bawah. Oh, jadi gitu ya? Iya. Iya. Terus berdirinya gimana caranya? Ya itulah, nanti masih saya pikirin. Saya masih belum kepikiran ya. Kayaknya mah nggak usah dipikirin ya kayak gitu sih. Kayaknya itu ya memang seperti itu ya. Tapi juga saya ini kan karena kalau Fitri sepertinya dia stuck sama pemikiran yang mungkin dia ingin berkarir di kancah domestik. Saya akan go internasional. Wow, mau jadi apa? Penyanyi seperti Agnes Mo? Iya. Kalau Agnes Mo mungkin tidak ya kan. Saya mungkin ingin menjadi salah satu peran di Twilight. Oh, ya, Twilight. Ya, karena saya tertarik sekali untuk menjadi serigala-serigalanya yang ada di sana. Dan nanti supaya, kamu kenapa ketawa? Kamu cantik loh kalau ketawa, ya masa ketawa-ketawa. Nah, jadi saya ini yang main ganteng-ganteng asu itu ya Pak ya? Ganteng-ganteng asu. Ada sinetronnya Pak. Ganteng-ganteng sering gila. Oh iya, maaf. Terus saya juga pengen membuka butik ya. Di Milan, terus ikut butik. Iya, betul. Butik apa tuh? Banyak kan butik kotok atau butik yang... Tahu dong, Pak. Bukan. Kalau di Jakarta sudah ada butik ya, itu enak sekali makanannya ya biasanya. Gultik. Itu gultik. Tikungan. Oh, beda. Ya, saya ingin membuka butik juga di Paris. Oh, Paris. Sama di Milan. Ingin, ya pokoknya banyak sekali hal-hal. Jadi Anda mau go internasional? Saya lebih ke go internasional. Kita doakan lah, nikah dulu lah ya nanti ya. Betul. Betul, baik. Saya mau tanya resolusinya Oki. Pak Jarwo mau di Los Angeles Pak, mau buka juga. Hah? Mau ngapain? Butik. Buka celana deh. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Gilirannya Oki nih. Resolusinya apa di tahun 2015 ini? Pengen selesai kuliah kan? Amin, insyaallah. Doain Pak, semua doakan ya nikah. kan. Kalau banyak yang doain Nikah, pasti ya. insyaallah dijabah Allah. Ya bagaimana? Nikah. Amin. Ya, Nikah juga pengen kan? Pengen lah Pak. Pengen nggak nikah pas lagi sidang? Jangan asal lagi lagi nikah disidangin Pak. Iya jangan. Jangan ya Pak ya. Dia udah sewa gedung Pak. Hah? Udah sewa gedung? Oh gedung yang lagi dibangun disewa sama dia. Allah. Pantesan murah. Kapan jadinya dong? Ya Pak, sebelum kita ngomongin resolusi mungkin saya bisa pantun dulu lah Pak ya. Sedikit lah Pak ya. Bisa lah Pak ya. Silakan. Oke. Nih, belum cakep. Belum. Oh. Siap. Masak air. Biar kembung. Biar kembung. Ada yang lagi terharu, ada juga yang lagi malu. Cakep. Selamat tahun baru, mari kita tinggalkan masa lalu. Wah, iya. Yang namanya tahun baru itu adalah hal yang pasti banyak ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Karena kita katanya kalau di tahun baru itu memulai segala sesuatunya dengan yang baru. Dengan segala resolusi yang ada. Semua orang sibuk membuat resolusi Pak. Di kala mau tahun baru itu. Ya, sebelum membuat resolusi, sebaiknya di malam tahun baru itu ada baiknya kita pasang berdoa. Petasan. Kok pasang petasan? Berdoa dong Pak. Sebelum kita membuat resolusi di malam tahun baru itu kita merenung, kita berdoa. Kita sibukkan sesuatu itu pasang dengan... petasannya jam berapa? Jangan, makanya ini intinya saya bilang. Kita harusnya di malam tahun baru itu berdoa untuk resolusi ke depannya, untuk kesalahan kita di masa lalu seperti apa agar tidak diulangi di masa depan. Jangan semua orang di malam tahun baru sibuk meniup trompet. Sehingga hati-hati. Jangan sampai malaikat Israfil pun ikutan meniup trompetnya. Bahaya kan? Saya ada baiknya tahun baru dan kita sikapi dengan segala sesuatu yang bijak lah. Dengan segala resolusi itu baik. Tapi alangkah lebih baiknya juga kalau kita tidak terlalu muluk dengan resolusi yang ada. Mengalir begitu saja. Ya kan Pak? Mungkin kalau ada istilah
ada mertua, ada menantu. Sama-sama pakai baju baru. Tahun baru di depan pintu. Tahun baru depan. Lu kayak Pak Jarwo ya sekarang. Saya ulang Pak. Ya. Ini gara-gara dia nih Pak. Ada mertua, ada menantu. Sama-sama pakai baju baru. Tahun baru di depan pintu, datang bersama dengan harapan baru. Ya Pak ya. Jadi yang sekarang masih jomblo, coba segera cari pasangan. Betul. Yang sudah pasangan, segera diresmikan. Seperti lagu yang akan saya bawakan ini. Apa itu? Pacarku memang dekat. Malangkah dari rumah. Tak perlu kirim surat. SMS juga nggak usah. Malam minggu bertemu. Hai, kalau kau dapat itu asik-asik. Oh, tangan ini melambai. Lalu bilang hello sayang. Segera. Segera dijalankan semuanya. Saya mau nyawer udah penuh, Pak. udah nggak ada tempat untuk nyawer lagi emang. Itu dia Pak ya. Tapi tiap ILK di sini ya berubah jadi pantura gara-gara lu tuh. Goyang-goyang kayak gini. Ya kan untuk melestarikan. Minum ciunya minum. Ngaco nih. Ciu di mana Pak? Itu kebudayaan tradisional juga Pak. Ya kita harus lestarikan Oh iya, dong betul. namanya pantura ya kan. Di kebun ada pohon waru. Di kebun ada pohon lada. Iya. Mari kita sambut tahun baru dengan semangat yang penuh membara di dada. Wah. Sekarang Pak, dia numpain pantun di sini, Pak. Hah? Biasanya kan di programnya dia, Iya. ditutup, makanya di sini. Iya, makanya dia tumpahkan di sini karena bahan-bahannya dia di sana belum kepake semua. Iya Pak, saya udah buat sampai tahun terakhir iya, ini benar, Pak. benar. Udah Iya. kelar tuh acara. Yang lain resolusi. Jarwoko. Nggak ada. Nggak ada Jarwo kuat. Yang lain resolusi, kalau Pak Jarwo khusus. Resolusi. Bapak mau bikin rese apa tahun 2015? Jarwo. Awas Pak Jarwo, awas. Kamera. Awas kamera di sana, Oh, iya. Ya, silakan. Resolusi saya Jarwo quote dulu ya. Enggak usah. Langsung aja resolusi. Bikin dia Pak. Bikinnya Jarwo kuat. Udah tadi waktunya udah habis. Resolusi saya di tahun 2015. Iya. Saya ingin menyegerakan untuk naik haji, Pak. Amin, doakan, amin. Emang masih hidup 2015? Ya jangan gitu dong, Meng. Enggak, maksudnya. Jangan kalah sama tukang bubur. Penyakitnya yang mati, Pak, maksudnya. Iya. Cita-cita kok. Iya. Malah nyumpain. Oh penyanyi sakitnya tuh di sini tuh. Nah. Apa tadi? Cita-cita. Cita-cita tak. Jadi presiden. Itu kan ada lagunya gitu. Cakep aja Anda itu. Apantun, Cang, apantun. Apa? Jadi Bapak pengen naik haji. Betul. Jadi udah nggak mau jadi tukang bubur lagi. Justru saya menyusul tukang bubur lagi naik haji. Bapak tuh namanya Pak Jarwo apa Mak Ijah sih Pak? Lah kenapa? Pengen naik haji kan? Lah iya. Nggak semua cakep. Pada ini bilangin dong. Cak, jangan digangguin dulu. Ya. Bilangin Pak Tukang singkat aja, bubur Pak. masuk sumur. Maija naik gajah. Pak Jarwo dagang sawo. Pak Jarwo, tukang dagang sawo. Bang Denny gayanya kosak ini. Bang Komeng orangnya emang keren. Pak Maman, aduh kenapa itu palanya? Kirain Pak Maman palanya banyak kuman. Ambilkan bulan, Bu. Lagu apa itu maksudnya apa? Kemana? Mau kemana? Bapak ini mau kemana? Nelam. Tiba-tiba ambilkan bulan, Bu. Maksudnya apa? Mau ngelucu. Lucu. Nggak enak, Bu. Mau dipanturain nggak enak. Ambilan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu. Nggak enak. Jak. Tapi si Oki bisa aja kok nyambung. Iya sih, Oki bis. Coba Bapak nyanyiin, coba. Up. Totet.
Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu. Coba nyanyi Pak Jarwo. Ambilkan bulan bu, Lu nggak enak. ambilkan bulan musik. Gak enak Pak Jarwo. Pacarku memang ambulan, ambulanku. Ambulanku, ambulanku, ambilkan bulan bu. Ambilkan bulan bu. Iya. Ambilkan bulan bu. Nah, terus? Ambilkan bulan bu. Ambil Untuk menerangi Melangkah dari rumah. Terus? 5 langkah. Masa bulan 5 langkah dari rumah? Jarwo quote. Iya, boleh. Jarwo, quote. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tahun yang lalu, tepat tanggal 26 Desember 2004, sebuah bencana besar melanda bumi Serambi Mekah, Aceh. Bencana hebat berupa gempa bumi dengan kekuatan 9,1 sampai dengan 9,3 skala Richter. Gempa tersebut kemudian disusul dengan bencana tsunami yang menyapu sebagian besar wilayah Aceh, menewaskan lebih dari 230.000 orang saudara-saudara kita, dengan korban terbanyak berasal dari Aceh, Indonesia. Dan malam hari ini duka yang sangat mendalam tentu saja, dan juga untuk saudara-saudara kita di Aceh juga yang masih terkena musibah Banjarnegara yang terkena longsor, dan juga saudara-saudara saya di Bale Endah, teman-teman saya di Dayakolot atau di Bandung Selatan yang juga sudah hampir seminggu ini terkena yang namanya banjir yang sangat luar biasa. Itu 30 tahun yang lalu saya sekolah di sana, di SMA Bale Endah itu, saya masih merasakan yang namanya menenteng sepatu untuk ujian, karena memang banjir yang melanda pada saat itu, tetapi harus tetap ujian. Jadi sampai sekarang 30 tahun yang lalu dan sekarang masih terulang lagi. Moga-moga di kemudian hari ada selalu perbaikan tentu saja. Karena ini adalah kesadarannya adalah kembali lagi kepada masyarakat dan tentu saja peran serta dari pemerintah. Dan teman-teman di sini, saudara-saudara kita semuanya di sini tentu saja sangat berduka. Moga-moga kita bisa bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita supaya bisa lepas dari bencana tersebut. Silahkan Kang Maman. Baik, mari sejenak berdoa dan menundukkan kepala untuk syuhada-syuhada di Aceh yang berpulang 10 tahun yang lalu. Berdoa dimulai. Selesai. Minggu 26 Desember 2004, jam menunjukkan angka 7.58.53 waktu Indonesia bagian Barat.
Hanya dalam hitungan 500 hingga 600 detik, ratusan ribu saudara kami di Banda Aceh tersabut gempa dan gelombang dahsyat tsunami 9,3 skala Richter. Ratusan ribu sekejap meregang nyawa dan juga puluhan ribu hilang tak ditemukan jasadnya. Teringat pada Bedusani, seorang fotografer yang teguh mengabadikan detik-detik yang teramat mencekam itu. Termasuk saat ia memotret seorang laki-laki hebat yang nekat terjun ke sungai untuk selamatkan seorang bayi yang mengambang di tumpukan sampah. Tetapi setibanya di rumah, Bedusa ini tidak lagi menemukan ibunya, putrinya yang berusia 16 tahun dan 4 bulan karena ikut tersaput gelombang. Juga teringat bocah pesisir pantai Desa Tibang, Siah Kuala yang menggunakan kostum timnas Portugal nomor 10 Rui Costa, Martunis namanya. Setelah 21 hari tersaput gelombang, tubuhnya ditemukan dalam keadaan masih hidup, tersangkut di pohon bakau. Dan kemudian menimbulkan simpati dunia. Martunis pun bertemu pesepak bola ternama, Presiden SBY, Celine Dion, hingga diangkat anak oleh Cristiano Ronaldo. Tapi semua itu tak bisa mengembalikan ibundanya yang hilang. Tak ditemukan hingga kini. Bersama Salwa, Nurul Ala, dan Anissa, saudari-saudarinya. Hilang bersabut gelombang di antara 128 ribuan nyawa yang melayang dan 90 ribu jasad yang hilang entah kemana. Jerit kematian dan keperihan itu masih menari di depan mata kami hingga hari ini, tepat 10 tahun setelah kejadian itu. Tapi hidup harus terus berjalan. Saudara-saudaraku di ujung barat negeriku tetap tegar berdiri hingga kini. Menata dan menatap hidupnya bersama saudara-saudaranya di seluruh Indonesia. Tidak melulu terserap ke masa lalu yang penuh sedu-sedan dan berlinang air mata. Saudara-saudara kami rakyat Aceh dan sejumlah warga dunia lainnya yang juga tersaput tsunami adalah orang-orang terpilih untuk menjadi syuhada, berpulang bersama-sama ke haribaannya. Karena Allah telah berjanji tak akan memberi cobaan yang melebihi kemampuan umatnya. Dan putra-putri Serambi Mekah dan akan datang pengganti barunya. Saudaraku di Aceh, zikir dan doa kami tak putus bertalu-talu untukmu selalu. Badai pasti berlalu dan damai insya Allah pasti bersamamu. Tapi doa ini tidak untuk pemilik rekening gendut yang berasal dari uang haram. Resolusi 2015 kami, Indonesia yang damai, Aceh negeriku yang damai, koruptor. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Maman, terima kasih juga para panelis yang sangat luar biasa. Moga-moga doa kita tentu saja akan meringankan dan moga-moga juga kita sebagian masih bisa juga membantu. Sampai jumpa. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi.